Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Setiap umat Tuhan yang mengambil bagian hari ini untuk kembali merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saya mengajak setiap umat Tuhan untuk tetap terus tertanam dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab jelas katakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang-orang benar, orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap kuat dan bertindak. Itu sebabnya kita tidak mau menjadi sama, tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kita mau dibaharui, terus dipulihkan. Bagaimana kita dibaharui? Tatkala firman Tuhan itu kita dengar, firman Tuhan itu kita alami, firman Tuhan itu kita lakukan, maka kita terus mengalami kemajuan-kemajuan yang dahsyat dan luar biasa atas hidup kita. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dimanapun kita berada. Kita ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Hari-hari yang kami jalani betul tidak mudah, tapi kami tahu firman Tuhan menghibur kami. Hari-hari yang kami hadapi betul tidak gampang, tapi kami tahu ada pengharapan tatkala kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhanlah yang memampukan kami, Tuhanlah yang menolong kami, Tuhanlah yang menopang kami sehingga firman-Mu memampukan kami untuk menghadapi apapun, mengingatkan kami akan setiap janji-janji Allah dalam kehidupan kami. Bapa, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ada di hari terakhir di minggu berjalan ini, dan kita bersyukur karena kasih-Nya yang menopang kita, yang menguatkan kita, sehingga apapun yang hari-hari ini kita gumuli, kita tetap kuat. Kenapa? Karena Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Betul ada badai, betul ada pergumulan, tapi tetap ada penghiburan. Sama-sama bilang sama saya tetap dapatkan penghiburan. Amin. Betul ada bully, betul ada orang-orang yang memfitnah kita, betul ada orang-orang yang merugikan hidup kita, tapi kita punya Allah yang memutarbalikan keadaan. Itu sebabnya sampai hari ini kita percaya Yesus kita tidak tidur, Yesus kita tetap berkarya dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin. Haleluya. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan hari ini buat setiap kita, dan saya percaya ini sangat memberkati kita dan meneguhkan hati kita dalam kita menjalani sepanjang tahun 2022 ini. Dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kejadian pasalnya yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Sudah dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan begini. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Jadi Tuhan membentuk manusia, Tuhan menciptakan taman Eden dan menempatkannya. Jadi Tuhan menempatkan manusia di tempat di mana Tuhan mau kita ada. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan menempatkan manusia di tempat di mana Tuhan mau kita berada. Di mana? Di Taman Eden pada saat itu. Jadi sampai hari ini saya percaya Tuhan menempatkan kita dimanapun. Itu adalah tempat di mana Tuhan mau kita berada. Sekalipun mungkin adalah rekaan-rekaan orang untuk mengirimkan kita ke tempat-tempat yang tidak kita inginkan, untuk mengutus kita ke tempat-tempat yang kita tidak inginkan. Tapi kalau Tuhan sudah izinkan itu terjadi, maka tempat itu adalah tempat yang memang Tuhan mau kita berada di sana. Katakan amin. Amin saudara. Sehingga tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Jadi jangan pernah bilang dalam kehidupan iman Kristen, dengar baik, jangan pernah bilang wah tempat ini tempat basah, tempat ini tempat kering, tempat ini tempat tandus. Setiap tempat di mana Tuhan tempatkan kita, tempat itu akan menjadi tempat yang diberkati. Karena ada anak-anak Tuhan yang diberkati dan mengucapkan berkat buat tempat itu. Katakan amin. Yes. Rumah tangga kita pun demikian.
Kita yang membuat rumah tangga kita bahagia. Keputusannya ada di kita. Sehingga akhir kita yang memperkatakan, rumah tangga saya betul ada goncangan, ada masalah, tapi saya mau memutuskan dalam rumah tangga saya, Tuhan menempatkan saya di tempat ini, maka saya akan mendapatkan kebahagiaan. Karena Tuhan yang menempatkan saya di tempat ini, karena Tuhan sudah mengadakan yang terbaik. Jadi Tuhan menciptakan manusia. Tuhan membuat tempat di mana Tuhan mau menempatkan kita ada di sana. Jadi tidak ada secara yang kebetulan terjadi, tiba-tiba engkau difitnah, tiba-tiba engkau dirancangkan yang jahat, tiba-tiba engkau mengalami kerugian oleh karena perbuatan orang kepadamu, tiba-tiba ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Saudara dengar baik, tidak ada satu helai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Dengan kata lain, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, itu mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja. Allah ada di dalam bagian-bagian hidup kita, dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Tugas kita mengasihi Tuhan. Bagian kita taat sama Tuhan. Nah, Tuhan nanti yang akan menempatkan kita, mereka-rekakan segala yang menjadi baik, ya. Ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Di situlah ditempatkan manusia yang dibentuknya itu. Ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat. Lihat saudara, Tuhan menempatkan kita di suatu tempat yang memang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya, dan di tempat itu, wow, saudara dikasih dalam Tuhan pelihara. Lihat, Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi dan menarik baik untuk dimakan buahnya. Itu maksudnya Tuhan pelihara kehidupan kita di tempat di mana Tuhan utus kita. Ketika Elia disuruh ke Sarfat, Elia waktu zaman-zaman masa kelaparan, Tuhan suruh Elia, aku sudah menyuruh seorang janda. Kirain jandanya kaya, jandanya memiliki kelimpahan. No, Tuhan pakai janda miskin, seorang janda hamba Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, yang juga sedang memerlukan makanan. Tuhan pakai. Ini yang saya bilang, wow, kita bangga sekali punya Allah yang dapat buat apapun dalam hidup kita mendatangkan kebaikan. Dia pakai janda miskin untuk memberi makan Elia di masa-masa kelaparan, dan apa yang terjadi? Tetap terpelihara. Dua-duanya kenyang, dua-duanya hidup, dua-duanya dalam berkat Tuhan. Kalau Tuhan sudah pelihara kita, maka tidak ada satu keadaan pun, tidak ada satu orang pun yang bisa menutupi berkat-berkat Tuhan dalam hidup anak-anak Tuhan. Katakan amin. Yes. Jadi kalau Tuhan yang menempatkan kita di satu tempat, Tuhan menempatkan kita di suatu keadaan, maka percayalah, ada Tuhan di sana. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan, bahkan Tuhan yang memelihara. Lihat perjalanan bangsa Israel di padang gurun, Tuhan kasih makan walaupun hanya mana. Ketika mereka bersungut-sungut akan pengen makan daging, Tuhan kirimkan burung puyuh atas mereka. Bahkan Alkitab mencatat bahwa kasut mereka tidak rusak, jubah mereka tidak rusak ketika mereka berjalan 40 tahun di padang gurun. Nggak ada yang rusak, saudara. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Itu bukti pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang, aku memelihara engkau, maka itulah yang terjadi. Tugas kita apa? Tetap taat. Jangan komplain, aduh tempatnya gak enak, aduh kok begini banget rumah tangga saya, aduh kok begini banget pekerjaan usaha saya, aduh kayaknya susah, aduh kayaknya gak bisa, aduh kayaknya menderita, aduh kayaknya hancur. Stop memperkatakan apa yang tidak ingin kau alami. Belajar memperkatakan ucapan syukur, Tuhan terima kasih buat setiap peristiwa ini, tapi aku percaya Tuhan menempatkan aku di rumah tangga ini, Tuhan menempatkan aku di pekerjaan ini, Tuhan tempatkan aku ada di tempat ini. Pasti ada tujuan, dan aku tahu di tempat di mana Tuhan mengutus aku, Tuhan pelihara, Tuhan jamin, Tuhan tolong, Tuhan bela, dan Tuhan yang memberkati. Katakan amin. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami berterima kasih buat kasih setia Tuhan yang menopang kami, buat anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Hari ini kami mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Jika Tuhan menempatkan kami dalam suatu keadaan, dalam suatu peristiwa, izinkan kami untuk selalu mengerti bahwa Tuhan akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Selama ada Tuhan Yesus,
maka tempat itu menjadi tempat yang diberkati. Selama ada anak-anak Tuhan, maka tempat itu menjadi tempat yang dalam berkat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, beri kami hati yang selalu percaya kepada Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, selalu berkat Tuhan mengikuti kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.